wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, jadi ya begitulah teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat hebat. Maka kalau afirmasi itu ada kalimat saya dimaafkan, bukan hanya oleh orang tua tapi oleh anak-anak saya. Ya, karena bisa jadi sebenarnya dia juga kita salah tapi karena anak kita tuh nggak berani juga ngomong langsung kecuali Mm, orang barat, orang timur sih nyimpen ke dalam. mm, Jadi biarkan mm, Allah yang mengubah, mm, hapus dengan kalimat Alhamdulillah ya Allah saya dimaafkan anak-anak saya. Karena kita sadar kita nggak ada yang sempurna kan. mm. Nah itu akan membuat kita namanya clearing the past, menghapus sampah-sampah di masa lampau, menghapus ya. Jadi kalau dalam teori self awareness kan awareness of thinking ada bab itunya kan, menghapus gendongan di masa lampau. Nah itu Bagaimana ya, caranya apa? agar kita dimaafkan sama anak-anak? Apa Bu? Bagaimana caranya agar kita dimaafkan sama anak-anak dengan perilaku kita yang sebelum-sebelumnya, Kan Coach? kan udah lampau ya kita pada saat afirmasi itu kan pada saat kalau Ibu Dewi udah ikut ini kan? Dia aku belum Terus 21 days. komanya udah, the sevennya Oh, belum. Punya belum? ya ya ya. Ya itu kan seven Itu awareness. adik saya, coach itu adik saya. Ada Ibu, Ibu aja ada Iya. kandung. Iya. Oh, jadi ya ini bocorannya ya kayak gini. Jadi pada saat kita habis sholat ya, misalkan kan kita nggak ngomong lagi anak juga udah besar juga kan. Ya, Betul, betul. kita ngomongin kepada yang punya anak itu. Allah. Ya, Ya, Alhamdulillah ya Allah, saya dimaafkan anak-anak saya. Gitu. Ya, karena kita udah memori kita pun udah lupa juga, dia udah sebesar ini ya. ya Teman-teman betul, betul. jangan lupa Iya. di sebuah kutipan bahwa kau bisa dalami ribuan kilometer lautan bumi, tapi mendalami lautan hati anakmu nggak belum tentu mampu. Hmm. Iya. Ya, jadi ya itu yang terjadi ya, apalagi anaknya tipenya misalkan tertutup, bisa jadi malah disimpan ke situ. Tapi karena kita menyampaikannya ya ke pemiliknya ya sampaikan Alhamdulillah ya Allah saya dimaafin anak-anak saya. Walaupun kita merasa otak kita kan menolak, memang salah apa sih? Yang salah kan dia gitu. Nah ini ya, makanya hati-hati Mm. ya otak kita kan mau memblok langsung. Yang normal kan yang minta maaf anak malah kita ya. Mm. Jadi ya makanya dalam teori self awareness pikiran adalah pelayan yang baik sekaligus majikan yang jahat. Ya, pada saat hati kita menemukan Yang kebenaran, jahat, majikan jahat, betul. pikiran adalah pelayan yang baik sekaligus majikan yang jahat. Itu bab pertama di buku yang Bu Neneng pegang itu kan. Kalau tadi kan bab Nah, bab 5 ya, Betul, bab 6 tadi ya. betul. Tadi bab 6 ya, Bu Neneng. Yang halaman 200. Iya. Nah, itu jadi pikiran kita tuh pada saat hati kita mau menemukan kebenaran, pikiran menawarkan pembenaran. Kamu kan ibu, kamu kan yang lelah, kamu kan yang capek, kamu kan yang didik, kamu kan ngasih uang, ngasih makan, ngasih ini, kayak gitu loh. Nah, maka kita harus sadar lagi bahwa ya dia memang lahir dari rahimmu, tapi dia bukan milikmu, dia bukan milikmu. Jadi teman-teman yang great, sahabat hebat, kalau kesadaran kita munculkan, ya nggak sepenuhnya kita merasa memiliki akhirnya. Maka kenapa guru-guru kalau di sekolah dia sama anak orang lain dia bisa begitu luar biasanya, begitu sayangnya, begitu jarang marahnya, begitu baiknya, tapi ketika pulang ke rumah semuanya kembali normal apa adanya. Bisa keras, bisa bisa ya karena betul. karena dia sadar bahwa itu anak orang lain. Itu anak orang lain, ini anak saya. Nah, itu merasa ego itu menjadi problem kita ya. Betul. Sama anak orang lain cantiknya ya pas pulang ke rumah ke anak itu ngomong betul
Berat banget ya. Yang muncul malah wajahnya Oh, cantik, tapi bajunya belum ganti, belum mandi, bau. Nah, kayak gitu. Padahal cantik anak ini. Tapi ke anak orang lain nggak berani. Nah itu kenapa? Kenapa betul, bisa? betul. Karena itu anak milik tetangga, anak milik ya anak Tetangga. milik orang lain di rumah, anak milik sendiri, merasa punya kita sepenuhnya. Begitu ya teman-teman, sahabat yang great ya. Mungkin nanti kita sambung lagi Bu Jais ya. Nanti kita sambung ya, Insya Allah di Insya kesempatan Allah. Ya. yang terbaik ya teman-teman Makasih. yang great. Jadi Seven Words Parenting itu banyak banget sesuatu yang belum dikupas oleh buku-buku parenting lain ya teman-teman yang great. Ya, itu salah satu, ada sindrom toxic parents dan sebagainya dan sebagainya. Ya insya Allah Up teman-teman and down. nanti kita bedah lagi walaupun singkat. Semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat ya, berkah buat semua ya. Kesadaran itu akan Amin. mengubah semuanya. Kita baru sadar ya Amin. sebentar aja, kita baru sadar semenit aja langsung akan men-change pola pikir kita kepada anak-anak kita. Itulah kesadaran ya. Ketika Bu Dewi Rahayu sadar, langsung ya, kalau sadar ini kan menggerakkan hati, merasa egonya luntur, merasa juga ya tidak semuanya benar. Akhirnya kan ya kita nggak sombong lagi, nggak merasa tinggi lagi. Ya bisa jadi ya banyak kebenaran juga dalam anak kita kan. Jadi teman-teman yang great, selamatkan anak-anak kita, maka strong nation from home, membangun bangsa yang kuat dimulai dari home, rumah. Bangsa yang kuat harus Madrasah punya rumah yang kuat, namanya rumah anak kesadaran. kesadaran. Tepuk tangan dong, teman-teman hebat ya. Jadi ya, Eh, jadi paham kan kenapa lembaga kami namanya rumah kesadaran ya? Karena kesadaran dimulai dari rumah ya, untuk jadi bangsa yang kuat. Oke, terima kasih. Kita foto dulu bersama-sama ya. Salam kesadaran. Indonesia. Indonesia. Yang moto siapa? Bentar, mana? Pakai laptop. Bunda. Ya, ya ulang lagi. Ini apa? Nikmat, nikmat bisa moto nggak nikmat? Nikmatul. Oke, salam kesadaran. Bentar, Indonesia. Pak. Indonesia. Oke, bisa ya? Udah foto udah? Terima. Saya pakai foto. Oke, terima kasih. Jadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi